Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Farhan, NIM T 2019-1357. Di video kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang pengertian akhlak. Perkenalkan, nama saya Firandini Ayu Landari, NIM T 2019-1362. Saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Perkenalkan, nama saya Sahati Asmarani, NIM T 2019-1385. Saya akan menjelaskan materi tentang akhlak. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi norma dan sopan santun. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tak heran jika banyak orang tua yang mengajari anaknya untuk berakhlak baik sejak kecil. Sebelum membahas lebih jauh tentang akhlak, alangkah lebih baik untuk indikator terlebih dahulu. Secara singkat, akhlak adalah tingkah laku yang dilakukan secara berulang kali. Ada dua macam akhlak, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Hal ini karena akhlak adalah pondasi penting seseorang yang beragama. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata huluk yang berarti tingkah laku. Tabiat atau paragai secara istilah akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang. Telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak telah disebut dalam surat Shad ayat 46. Berikut ini bacanya. Inna ahlasnahum bi khobsatid dikrodar, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak dalam Islam yaitu ada akhlak mahmudah dan akhlak matmumah. Jadi, akhlak mahmudah yaitu akhlak yang terpuji atau perilaku yang terpuji. Kemudian akhlak matmumah yaitu perilaku tercela atau akhlak yang tidak baik atau buruk. Jadi contoh akhlak terpuji yaitu 1. Jujur. Apa itu jujur? Jadi jujur itu tingkah laku di mana kita mengatakan atau berperilaku sesuai dengan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita alami. Seperti contoh, kita mendapatkan nilai buruk di sekolah, kemudian kita berkata jujur kepada orang tua bahwa kita mendapatkan nilai yang kurang bagus. Seperti itu. Kemudian yang kedua, berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Jadi berbuat baik itu adalah perbuatan atau tindakan dengan tujuan membantu orang lain atau menolong orang lain tanpa adanya pamrih atau imbalan yang diberikan kepada kita. Jadi misalkan kita berbuat baik, semisal kita menjenguk teman sakit, kita tidak mengharapkan imbalan apapun dari dia yang sakit, maka kita membantu teman yang sedang sakit itu atau menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga yaitu sabar. Sabar itu menahan emosi, keinginan, dan bertahan dalam situasi sulit apapun dengan tidak mengeluh. Contohnya puasa. Puasa kita menahan emosi, kita menahan apa yang kita inginkan, kita menahan
hawa nafsu kita terhadap sesuatu hal. Nah, itu dari contoh sabar. Kemudian yang 4 yaitu malu, yaitu perasaan yang membentengi dari perilaku hal yang rendah atau kurang sopan, misalkan berkata kasar. Apabila kita memiliki rasa malu, kalau kita berkata kasar, maka kita akan membentengi diri sendiri. Oh, saya tidak boleh berkata kasar. Maka akan ada rasa malu itu sendiri. Kemudian yang kelima ada rendah hati. Rendah hati yaitu sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya sederajat dengan orang lain tanpa meninggi-ninggikan dirinya sendiri atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Contohnya seperti ada lurah kepada rakyatnya. Lurah itu tidak boleh menghina atau meremehkan rakyatnya, justru malah menganggap Kemudian yang kelima yaitu ada rendah hati. Rendah hati itu sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Misalkan ada Pak Lurah dengan rakyatnya. Pak Lurah itu tidak boleh meremehkan atau menghina bawahannya atau rakyatnya itu. Justru Pak Lurah itu malah menganggap dirinya sama sederajat dengan rakyat lainnya. Kemudian yang keenam ada murah hati. Murah hati yaitu suka memberi kepada sesama tanpa pamrih. Seperti contohnya memberi makanan, minuman, uang, dan lain sebagainya kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian contoh-contoh dari akhlak madmumah yaitu atau akhlak tercelah yaitu riya. Riya itu melakukan perbuatan baik dengan niat untuk dilihat orang atau mendapatkan pujian dari orang lain atau bisa disebut dengan pamer. Kemudian sum'ah. Yang kedua ada sum'ah. Sum'ah itu melakukan perbuatan atau berkata sesuatu agar didengar oleh orang lain dengan maksud agar namanya dikenal. Yang ketiga ada ujub. Ujub itu bangga kepada diri sendiri atau mengagumi dirinya sendiri. Itu tidak baik. Kemudian ada takabur. Takabur yaitu membanggakan diri sendiri karena merasa dirinya lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Yang kelima ada tama. Tama itu artinya serakah atau rakus terhadap apa yang ia ingin miliki. Kemudian ada malas. Malas yaitu enggan melakukan sesuatu hal apapun itu. Kemudian ada fitnah. Fitnah itu mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Kemudian ada bakhil. Bakhil itu tidak suka membagi atau memberikan sesuatu yang dimiliki dengan orang lain atau biasanya disebut dengan pelit. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 tempat yang tepat dalam menerapkan metode-metode meningkatkan kualitas akhlak. Yang pertama yakni lingkungan keluarga. Kenapa saya menjelaskan lingkungan keluarga yang pertama? Karena keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Seorang anak akan bisa tumbuh berkembang menjadi dewasa jika berada di dalam lingkungan keluarga yang dibangun berdasarkan takwa kepada Allah. Oleh karena itu, penerapan metode peningkatan kualitas akhlak sangat penting dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam hal ini memegang peran utama dalam menjaga anak-anaknya dari kejahatan, perilaku tercela, dan dari api neraka. Dalam surat At-Tarim ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum naron waquduhan nasu wal hijarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Peningkatan kualitas akhlak bisa dilakukan orang tua antara lain dengan cara membiasakan anak-anaknya mengingat kebesaran Allah, merenungi semua ciptaannya agar bisa berkembang dengan baik dan senantiasa terjaga ketauhidannya. Yang kedua yakni lingkungan pendidikan formal. Lingkungan sekolah atau madrasah atau tempat belajar yang lain merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Tempat ini sangat penting dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan melalui aktivitas belajar dan bermain sangat berpengaruh dalam ikut membentuk kepribadian anak didik. Tanggung jawab guru sangat besar dalam menerapkan berbagai metode yang tepat agar anak bisa terbimbing akhlaknya dan tetap terjaga keimanannya. Guru harus memiliki sifat ikhlas, sabar dalam menjalankan tugas, jujur dalam menyampaikan apa yang diserukannya, membekali dirinya dengan ilmu, memahami kejiwaan dan perkembangan anak didiknya. Yang ketiga yakni lingkungan masyarakat. Masyarakat Islam memiliki tanggung jawab moral dalam membina akhlak. Allah menyuruh masyarakat Islam agar berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini kewajiban manusia dewasa atau para tokoh masyarakat untuk menanamkan keimanan. Contohnya, dalam penggunaan masjid yang tepat sebagai pusat kegiatan akan membantu tumbuh dan berkembangnya kualitas akhlak.